Inilah ya Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku, melampaui semua harta kekayaan yang cukup berarti tuku persembahkan. Inilah ya Tuhan permohonanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Salam damai sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Anda dengan keluarga pada hari ini? Saya percaya keadaan kita sebagaimana ada hari ini semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Amin. Mari saya undang seluruh jemaat untuk berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita, kita akan mempersiapkan diri kita untuk beribadah di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdiri dan kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Kudus. Jemaat sekalian, Mazmur 66 ayatnya yang satu dan yang kedua menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini, berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Jemaat sekalian, saya persilakan untuk duduk kembali. Tidak terasa hari ini kita akan mulai masuk PSBB yang dilaksanakan di seluruh kota Malang Raya. Dan hampir 3 bulan kita bersama-sama berada di dalam satu situasi, yaitu stay home. Kita berdampingan dengan virus 19. Karena itu biarlah kita boleh bersama-sama tetap di dalam anugerah Tuhan. Apa yang Anda rasakan di dalam hari-hari di mana kita menghadapi akan COVID-19 ini? Adakah kekhawatiran? Adakah ketakutan? Adakah keputusasaan? Itu adalah hal yang manusiawi. Tetapi ingatlah akan kehadiran Tuhan yang tidak pernah dihalangi oleh apapun dan siapapun. Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kita, menyertai kita dan memimpin kita. Mari bersama-sama kita akan menaikkan pujian, yaitu arti kehadiran-Mu. Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-1 berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah selalu menyertai kita. Mari bersama-sama dengan sungguh-sungguh kita menaikkan pujian ini. Yesus hadir dimanapun kita berada. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu.
Anda khawatir tentang pekerjaan Anda kah? Anda khawatir tentang pemeliharaan Tuhan kah? Anda khawatirkah tentang kesehatan Anda? Anda khawatir tentang anak-anak Anda, masa depan Anda? Ingatlah, penyertaan Tuhan sempurna. Sekalipun kita berada di tengah badai COVID-19 ini, percayalah, Allah hadir. Mari sekali lagi kita menaikkan pujian ini. Jalanku tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kehadiran Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Allah pun juga hadir ketika kita melakukan ibadah saat ini. Mari jemaat, saya persilakan untuk kembali berdiri. Kita akan memasuki doa, dan biarlah sungguh-sungguh ini merupakan satu waktu di mana kita menaikkan doa di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati, permohonan dan permohonan pengampunan dosa. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, seringkali Tuhan, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi membuat kami tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Kekhawatiran yang menghimpit kami membuat kami meragukan penyertaan Tuhan. Kebutuhan kehidupan kami, kelangsungan masa depan keluarga kami, bahkan keadaan tubuh kami yang mungkin saat ini sedang sakit, persoalan keluarga kami, anak-anak kami. Seringkali kami melupakan bahwa Tuhan tetap menyertai kami. Ya Tuhan, sudah 3 bulan kami bersama-sama hidup di dalam stay home. Hidup ya Tuhan bersama-sama dengan virus COVID-19 ini. Kami percaya ada pengajaran yang Tuhan ingin berikan kepada kami. Untuk kami tidak pernah meragukan akan kehadiran, penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Ampuni Tuhan jika kami mulai takut, khawatir. Ampuni kami Tuhan ketika kami sudah mulai tidak tahu apa yang harus kami lakukan, dan sedikit demi sedikit kami mulai meragukan akan kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan. Tapi sungguh di dalam hati kami yang paling dalam, kami percaya Tuhan tidak pernah setitik pun mempunyai rencana yang jahat bagi kami. Tetapi justru semua keadaan ini akan memurnikan iman kami, akan memurnikan kasih kami. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami melewati hari-hari yang sulit yang harus kami jalani. Dan kami percaya penyertaan Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan.
Ampuni Tuhan segala kesalahan dan dosa kami. Ampuni jika iman kami lambat untuk bertumbuh. Ampuni jika kami kurang cepat mengerti kehendak Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, saat ini kami terus menyerahkan akan Malang Raya ini ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kami akan bersama-sama mulai melakukan PSBB. Kami berdoa untuk pemerintah daerah kami. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat Kota Malang. Kiranya Tuhan tetap memberikan damai sejahtera dan perlindungan. Sehingga kami Tuhan boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk melawan virus COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa. Kiranya Tuhan terus memimpin kami. Agar kami Tuhan bersama-sama melihat anugerah Tuhan di tengah badai ini. Kami berdoa terus untuk tim medis yang terus bekerja Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati, memberikan hikmat. Kami bersyukur untuk teori plasma ya Tuhan yang sudah dilakukan. Kami bersyukur usaha-usaha dari semua tim medis untuk melakukan memproduksi vaksin. Kiranya Tuhan tetap terus memberikan hikmat. Bapak, kami juga berdoa untuk semua pengusaha-pengusaha. Di tengah-tengah keadaan sulit ini kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat, memberikan kekuatan. Ketika semua usaha sudah mulai melambat, kiranya Tuhan tetap memberikan damai sejahtera dan percaya penyertaan Tuhan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat berpenghasilan harian. Kiranya Tuhan juga tetap memberikan damai sejahtera. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Kami menyerahkan terus masa depan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan akan pemerintahan kami. Kami menyerahkan Presiden kami Bapak Jokowi dan juga Pak Ma'ruf. Kiranya Tuhan memberikan hikmat serta seluruh kabinet menteri Tuhan. Biarlah mereka sungguh-sungguh memikirkan akan masa depan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kesehatan kepada semua pemerintahan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah akan berita anugerah yang diambil dari kitab Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang menjadi tuntunan langkah kehidupan kita. Diambil dari Lukas 6 ayat yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Hari ini firman Tuhan akan membahas satu tema, yaitu kaya dalam kemurahan. Murah hati adalah salah satu dari bagian kasih yang diajarkan dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kita di dalam mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eliatman, kita akan menaikkan pujian, ajarilah kami bahasa kasih. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya oh Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita.
biarkan padamu. Kepada Bapak Pendeta Eliatman kami persilahkan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena kemurahan-Nya, kita dapat kembali menikmati akan sajian firman Tuhan pada saat ini. Bahkan kita tetap puji Tuhan, saudara-saudara. Keadaan kita yang kebanyakan beraktivitas di rumah, stay home, saudara-saudara. Oleh karena kemurahan Tuhan, menjadikan kita benar-benar stay in righteousness. Tinggal di dalam kebenaran. Keluarga-keluarga itu bertekun di dalam persekutuan, di dalam doa dan perenungan akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini dengan tema kaya dalam kemurahan. Dan mari kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, oleh karena kemurahan-Mu, kami ada di sini saat ini untuk mendengarkan akan perenungan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya seluruh pendengar akan hormat dan tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, melampaui segala perasaan dan situasi dunia yang sedang dilanda wabah virus COVID-19. Tuhan, tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan perenungan ini, agar dapat menyampaikannya dengan baik seturut daripada kehendak-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah, juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh terpuji dan mulia. Sejak wabah virus COVID-19 itu makin meluas, maka rapat-rapat majelis kita, saudara-saudara, itu kebanyakan membahas akan soal-soal pelayanan kasih. Yang terakhir itu, saudara-saudara, itu adalah diskusi itu mengenai APD dan pendistribusian akan APD, alat pelindung diri. Dan semua itu, saudara, telah dijalankan. Semua itu telah didistribusikan itu dengan baik dan lancar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang telah dilakukan oleh majelis atau para diakan, seperti yang saya sebutkan tadi, itu adalah sungguh terpuji dan mulia. Meskipun di dalam kenyataannya, para diaken sendiri dan keluarganya juga sedang bergumul
dan bergulat dengan kesulitan dan tantangan yang diakibatkan oleh dampak daripada virus COVID-19. Jadi sama-sama kena dampak. Sama-sama sebenarnya saudara, yang ditolong dan yang menolong adalah merupakan korban daripada virus COVID-19. Tetapi luar biasanya saudara, itu para diaken, jemaat, dan juga donatur-donatur yang mendukung tetap memiliki niat dan kerelaan untuk membantu akan sesamanya, baik yang Kristen maupun yang non-Kristen. Padahal saudara, kalau mau menuruti akan kedagingan, atau kalau mau enak saudara, itu akan menunggu sikon baik dulu, baru akan bergerak. Kalau menuruti kedagingan saudara, itu akan bergerak kalau wabah daripada corona ini saudara, itu memang benar-benar berhenti. Kalau menuruti kedagingan saudara, kita akan membantu sesama kita bila kita terbebas lebih dahulu daripada dampak virus COVID-19. Tetapi tahukah kita saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan jemaat, dengan gereja Tuhan, dengan para diaken, dengan hamba-hamba Tuhan, itu tetap ambil bagian di dalam pelayanan kasih. Meskipun sebenarnya saudara-saudara, itu kondisinya tak memungkinkan, namun tetap bersedia saudara-saudara dan rela menjalankan pelayanan kasih. Sebenarnya kita sedang mengikuti jejak-jejak Makedonia. Sama-sama sebutkan jejak-jejak Makedonia. Ya, jejak-jejak Makedonia saudara, yakni kehidupan jemaat-jemaat di Makedonia beberapa waktu lampau saudara. Karena hari itu saudara, jemaat-jemaat di sekitaran Makedonia sedang menghadapi kondisi yang sangat buruk. Keadaan mereka tidak kondusif saudara. Mereka sedang teraniaya dan kondisi perekonomian mereka itu sangat parah ataupun ekstrim saudara. Dengan kondisi yang parah seperti itu saudara, bisa saja toh bagi jemaat-jemaat Makedonia menjadikannya sebagai dasar ataupun alasan untuk tidak terlibat sama sekali di dalam pelayanan pendukungan dana bagi gereja Yerusalem. Keadaan mereka memang sangat parah. Dengan kondisi dan sosial ekonomi yang parah seperti itu saudara, bisa saja mereka dimengerti atau dimaklumi apabila mereka diam dan tidak berbuat apa-apa. Apalagi itu saudara-saudara mengenai hal sokongan dana ataupun sumbangan saudara-saudara. Karena kondisi mereka memang sangat parah. Jadi bisa saja ada kemungkinan mereka bisa dimengerti dan dimaklumi. Tetapi saudara, yang terjadi adalah sebaliknya saudara-saudara. Jemaat-jemaat Makedonia justru melakukan suatu aksi yang lain daripada yang lain saudara-saudara. Yakni satu aksi yang mengherankan dan mengagumkan di dalam sepanjang zaman. Saudara, meskipun di dalam keterpurukan, di dalam kemiskinan yang amat sangat hari itu, haleluya saudara, puji Tuhan, jemaat-jemaat Makedonia tetap bersedia dan rela menolong akan sesamanya manusia, menolong akan gereja di Yerusalem. Saudara, bagaimana itu bisa terjadi? Mengapa jemaat Makedonia saudara begitu limpahnya di dalam kasih dan kemurahan? Apa yang menggerakkan mereka? Apa yang sesungguhnya saudara menggerakkan akan kehidupan mereka? Saudara, seseorang berkata, derita itu timbulkan ego. Derita pentingkan diri sendiri. Derita itu selamatkan diri sendiri. Saudara, memang di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, di dalam kekurangan, manusia berdosa, saudara-saudara,
itu akan kemungkinannya condong sibuk dengan dirinya sendiri. Condong sibuk dengan kepentingannya sendiri. Itu sebabnya saudara-saudara, ada suatu pendapat yang pernah mengatakan, nilailah seseorang saat ia mengalami penderitaan dan kesulitan. Sebab saat itu aslinya atau jeleknya semuanya keluar saat itu. Tetapi saudara-saudara, semoga itu tidak berlaku bagi kita orang-orang Kristen. Kiranya kita sama-sama berharap seperti yang pernah terjadi kepada Bapak kita Ayub, bahwa saat ia mengalami kesulitan, ia sungguh berharap ia akan timbul seperti emas. Semoga kita juga demikian, saudara-saudara. Sekalipun keadaan kita mungkin akan parah dan sulit, biarlah kiranya kita akan muncul ya seperti emas. Kita dijauhkan daripada kejahatan dan kesesatan. Amin. Nah, saudara, kembali kepada jemaat Makedonia. Ya, saudara-saudara, ada sesuatu yang menggerakkan mereka sehingga mereka begitu powerful menghidupi akan pelayanan kasih. Dan kalau itu terjadi di dalam hidup kita, niscaya kita pun, saudara-saudara, akan melakukan hal yang sama. Apa yang menggerakkan mereka? Yaitu anugerah Allah yang bekerja di hati. Sama-sama sebutkan, anugerah Allah yang bekerja di hati. Ini rahasianya, saudara-saudara. Tanpa hal ini bekerja lebih dulu, saudara-saudara, saudara, manusia akan hidup di dalam keegoisan. Tanpa anugerah Allah bekerja di hati seseorang, manusia, saudara-saudara, itu akan menikmati akan keegoisannya. Dan lagi pula, saudara-saudara, manusia paling jago buat alasan, paling pintar ngeles atau berkelit, saudara-saudara. Saudara, suatu ketika ada seorang karyawan itu yang datang kepada direkturnya, saudara. Ia datang ke sana, yaitu menyampaikan apa yang menjadi persoalannya, dan ia sangat berharap bahwa direkturnya itu akan menolongnya. Direkturnya ini, saudara, adalah seorang kaya, tapi juga terkenal pelit. Lalu ia datang kepada direkturnya. Bos, itu atap kontrakan saya bocor, bos. Lalu dengan spontan, saudara, itu sang direktur itu menjawabnya. Loh, kok sama? Di tempat saya juga atapnya bocor. Mengerti, saudara? Alasan. Berkelit, saudara. Manusia adalah jagonya, saudara. Tetapi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikala anugerah Allah bekerja, saudara, maka hati manusia yang paling egois, hati manusia yang pentingkan diri sekalipun, itu akan berubah, akan limpah di dalam kemurahan. Itu sebabnya, saudara, kita menemukan akan model daripada jemaat Makedonia ini. Sekalipun miskin, saudara-saudara, mereka sungguh limpah di dalam kemurahan. Kalau anugerah Allah bekerja di hati, saudara-saudara, manusia yang paling egois sekalipun akan berubah. Ada model seperti Makedonia. Tetapi di sisi yang lain, saudara-saudara, ada orang-orang kaya, bahkan sangat kaya, saudara-saudara. Oleh karena anugerah Allah bekerja di hati, orang yang sangat kaya sekalipun itu tetap saja mempunyai kemurahan hati. Mereka tidak diperbudak oleh kekayaan mereka. Mereka tahu mereka adalah hambanya Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang mencintai pekerjaan Tuhan, dan yang mengasihi akan sesamanya. Jadi bersyukur, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau Tuhan menganugerahi hal ini di dalam hidup kita. Dia inginkan kita, orang-orang percaya, boleh terus menjadi saluran berkat bagi zaman yang penuh keegoisan ini. Jadi powerful di dalam pelayanan kasih, ataupun limpah di dalam kemurahan hati, itu karena anugerah Allah yang
bekerja di hati. Dan yang kedua, keteladanan Kristus di dalam sejarah. Saya akan kembali membacakan ayat yang ke-9, tetapi di dalam versi TSI, yang berbunyi demikian. Karena kalian sudah mengenal kebaikan hati Tuhan kita Kristus Yesus, biarpun dia sangat kaya, tetapi demi untuk menyelamatkan kita, dia pernah menjadi miskin, bahkan menjadi orang yang paling miskin, supaya kita menerima semua kekayaan rohani. Saudara, saya yakin nasihat yang ditujukan kepada jemaat Korintus ini telah menggerakkan akan jemaat Makedonia, sehingga mereka sungguh mengambil bagian di dalam pelayanan kasih. Saudara, keteladanan Kristus, saudara, itu yang mendorong kita di dalam pelayanan kasih. Dengan patron ini, saudara, itu akan menjadikan kita setia di dalam pelayanan kasih yang sehat dan yang benar. Apa? Menolong mereka, membantu orang-orang itu. Lah kok enak? Kok kita yang korban? Kok kita yang keluar duit? Kok kita yang keluar biaya? Saudara, hati kita akan berkecamuk. Roh dan kedagingan tarik-menarik. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memandang kepada patron Kristus, memandang kepada keteladanan Kristus, hal itu yang akan membuat kita menjadi luluh dan akan kembali mendorong kita untuk boleh tetap mengasihi sesama kita, untuk boleh sungguh-sungguh hidup di dalam pelayanan kasih. Demikian juga saudara-saudara, kalau kemudian kita mulai sombong, saudara-saudara, mulai tinggi hati dengan pelayanan dan pemberian-pemberian kita, kita mulai pamer, saudara-saudara, kita mungkin mulai tepuk dada. Tapi pada waktu kita kembali memandang kepada patron Kristus, kepada keteladanan Kristus, maka kita kembali sadar bahwa sesungguhnya tidak ada pelayanan, tidak ada pemberian-pemberian kita yang sebanding, bahkan tidak akan pernah sebanding dengan apa yang pernah diperbuat oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Kristus Tuhan kita telah memberikan segala-galanya, bahkan ia telah memberikan nyawanya demi kita hidup dan demi keselamatan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, wabah virus COVID-19 itu telah mendatangkan kesulitan bagi kita. Tetapi berdasarkan firman Tuhan ini, saudara, aksi Makedonia masih mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Wabah corona begitu menyusahkan, tapi berdasarkan firman Tuhan ini, saudara, kaya di dalam kemurahan masih mungkin mengalir di dalam kehidupan orang-orang percaya. Asalkan anugerah Allah bekerja di hati kita, ini yang akan sungguh mendorong kita untuk boleh terus setia di dalam pelayanan kasih di zaman yang Tuhan percayakan atas kehidupan kita. Amin. Saudara, seorang yang bernama Corinne Wells, saudara, itu pernah mengatakan, engkau tidak perlu menjadi orang kaya untuk bermurah hati. Jika engkau memiliki roh kemurahan hati yang sejati, pengemis sekalipun itu dapat memberi seperti seorang pangeran. Kalau roh kemurahan hati sejati ada di sini, pengemis sekalipun dapat memberi seperti seorang pangeran. Anugerah Allah bekerja di dalam hidup kita, akan mendorong kita kuat dan setia mengambil bagian seperti yang pernah diperbuat oleh jemaat-jemaat Makedonia. Dan asal kita memandang kepada keteladanan Kristus, saudara, inilah yang akan membuat kita boleh sungguh terus bergemar, bersuka cita di dalam pelayanan kasih dalam seumur hidup kita di bumi yang fana ini. Saudara, seorang yang bernama Peter Wongso, mantan daripada rektor saat, saudara, itu pernah bertanya,
siapakah orang kaya itu? Dan siapakah orang miskin itu? Lalu beliau menjawab sendiri, orang kaya adalah orang yang di kemiskinannya masih bisa memberi, tetap memberi. Tapi orang miskin adalah orang yang di dalam kekayaannya tidak bisa memberi, enggan memberi, ataupun pelit di dalam memberi. Kiranya renungan ini, saudara-saudara, di tengah badai corona yang dahsyat ini, boleh membawa kita, boleh sungguh menuntun kita untuk memiliki kehidupan yang sungguh limpah di dalam kemurahan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu, dan kami berdoa, ubahlah hati kami dengan firman Tuhan hari ini, agar kami anak-anak-Mu di tengah badai virus corona, kami boleh tetap memiliki kekayaan, kelimpahan akan kemurahan hati. Dengar doa kami Bapa, di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Biarlah ini menjadi satu dorongan bagi kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang kaya dalam kemurahan. Kita boleh menjadi berkat, kita boleh berbagi kepada orang-orang di sekitar kita di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Mari jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kami kembali mengucapkan terima kasih atas semua persembahan yang telah diserahkan, baik melalui nomor rekening gereja maupun yang telah diserahkan kepada bendahara gereja. Saya undang kita bersama-sama tetap berdiri, dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah, sumber berkat, pujilah Dia, makhluk di bumi, pujilah Dia, malam di surga, pujilah Bapa, Putra, Roh Kudus. Doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eliatman. Kami persilahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, kebaktian selesai, saat teduh. Ajarilah kami bahasa kasih
kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu.